Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Puji Saputra dari kelompok 3 yang membahas tentang booking, sistem booking pada kendaraan darat. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok ingin menjelaskan pada bagian indeks PHP, yaitu pada bagian pendefinisian dokumen yang ada pada web. Untuk yang pertama ada doctype atau HTML. Itu bisa dibilang sebagai jenis dokumen yang digunakan. Terus pada baris kedua itu ada elemen HTML. Di sini saya menentukan sebagai bahasa Inggris atau bisa juga kita tulis sebagai M. Lalu pada bagian head itu awal dari bagian dokumen yang nantinya tuh bakal ada informasi terkait dengan keterangan dari website. Habis itu saya di sini men-setting karakternya itu UTF-8. UTF-8 itu karakter internasional yang sesuai pada jam yang ada di Indonesia, atau bisa juga disebut waktu. Lalu ada metadata, viewport, konten, sama dengan height to width. Itu tuh tampilan dari webnya. Di sini saya nyetingnya 1,0. Lebarnya juga sama 1,0. Lalu title itu judul halaman ya. Jadi di sini udah jelas judul halamannya itu kereta api Sukabumi. Lalu ada ini URL style sheet. Heret itu biar kita bisa menghubungin si file CSS eksternalnya itu untuk menampilkan halaman. Di sini ada head itu penutup bagian kepala dokumen yang tadi di sini. Jadi ininya tuh penutupnya. Lalu dilanjut sama bagian body itu kayak apa ya, isi dari konten atau websitenya. Terus header itu judulnya atau atasnya bisa dibilang kayak misalnya itu logo navigasi atau judul halaman bisa ditaruh di header. Navigasi itu bagian navigasi. Kalau navigasi itu biasanya ada di bawah body, di bagian yang batang kolomnya itu bisa disebut batang kolom. Terus di sini ada di plus sama dengan logo itu di sini saya ngebuat fungsi untuk logonya di bagian kiri atas. Terus ada heret index PHP, yaitu untuk udah jelas yang menghubungin dokumen indeks ini ke websitenya atau ke database-nya. Lalu ada div atau penutup dari bagian navigasi ada. Terus ada U1 atau juga mulai daftar tertentu. Di sini saya masih kurang ngerti, tapi fungsinya itu untuk ngurutin item-item yang kayak menu utama, tiket. Jadi menu utama ini tuh nanti bakal muncul di bagian utama halaman. Terus si tiketnya ini bakal muncul di bagian tiket atau di bagian bawahnya si halaman. Lalu U1 ini penutupnya dari bagian sini, dan ada navigasi itu penutup dari bagian navigasi sini, header itu penutup dari bagian header sini. Nah, habis itu kita bikin main-nya. Main itu bagian pentingnya ya. Jadi kalau misalnya kita buat bagian awalnya doang, itu websitenya nggak bakalan muncul atau jalan. Jadi kita buat di sini main atau elemen utamanya lah bisa dibilang. Di elemen utama itu kita ada ID-nya, menu utama. Kayak misalnya tuh tiket dari Sukabumi ke Cilengas, membuat judul besar dengan ID menu utama. Jadi judul besar ini ngambil dari ID-nya sih menu utama. Lalu ada form action. Form itu bagian formulir. Diambil dari pilih tiket PHP. Jadi si bagian formulir ini itu diambilnya dari pilih tiket. Metodenya itu post. Di sini saya membuat penjelasannya yaitu untuk mengirim data ke pilih tiket PHP menggunakan metode post. Jadi si datanya itu dikirim ke pilih tiket PHP biar nanti waktu kita mengaksesnya itu bakal dialihkan ke sini ke bagian pilih tiket. Lalu ada tabel itu udah jelas ya, membuat tabel. Tujuannya itu untuk nampilin elemen atau konten-kontennya. TR itu singkatan dari table row atau baris dalam tabel. Di sini ada beberapa isi kayak origin itu kayak stasiun asalnya dari mana, destination stasiun tujuannya ke mana, departure itu tanggal keberangkatannya tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Terus di sini ada passengernya atau banyak penumpangnya itu berapa orang. Terus ini ditutup sama garis tabelnya.
Terus kita bikin lagi database yang baru di dalam tabel itu. Kita bikin sel yang di dalamnya itu ada formulir kayak select, input, sama tombol. Biar si pengguna itu bisa memilih memasukkan data sama mengklik tombolnya. Di sini dipilih ID-nya itu origin atau tempat asal. Terus si origin itu bisa kita gunakan sebagai fungsi biar nanti si pengguna bisa men-setting kayak misalnya itu dia asalnya dari Sukabumi atau dia asalnya dari Ganasoli ataupun dari Cirengas. Terus di sini di bagian tabel yang lainnya itu ada destination atau tempat tujuan si penumpang atau penggunanya mau ke mana. Habis itu udah bagian tabel sini udah beres. Terus di sini ada tanggal. Si tanggal itu udah difungsiin pakai tanggal otomatis. Jadi misalnya kalau kita pesan tiketnya itu tanggal segini, di sininya juga bakal langsung otomatis menginputkan tanggal sesuai dengan waktu setempat. Terus di sini ada number passenger itu jumlah penumpang yang nanti bakal memesan tiket. Terus ini ada tombol untuk bookingnya. Habis itu penutup baris tabelnya di sini, penutup kolom tabel, penutup kolom, dan beres konten utamanya. Lalu di bagian penutup ada kayak keterangan tiket. Habis itu ada penutup fungsi main, footernya itu bagian terakhir atau bagian paling bawah. Di sini ada penutup bagian footer dan penutup body sama penutup elemen HTML-nya. Penjelasan kode database.php. Yang pertama ada server name. Variabel ini berisi nama server database. Dalam database kami, server database tersebut di-setel ke localhost, yang berarti server database berjalan di mesin lokal. Selanjutnya ada username. Variabel ini berisikan nama pengguna yang akan digunakan untuk mengakses database. Dalam contoh program ini, username-nya di-setel dengan root atau nama root. Selanjutnya ada password. Variabel ini berisikan kata sandi yang akan digunakan untuk mengakses database. Pada program tersebut atau milik kami, password tidak diatur atau kosong. Selanjutnya ada database name. Variabel ini berisikan nama database yang akan digunakan. Pada contoh program ini, database yang digunakan adalah Kereta Api Sukabumi. Selanjutnya ada cons. Ini adalah objek koneksi baru yang dibuat dengan menggunakan kelas MySQL. Objek ini akan digunakan untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya, new MySQL, yang merupakan suatu konstruktor dari kelas MySQL yang digunakan untuk membuat objek koneksi. Menerima 4 parameter. Yang pertama ada nama server, nama pengguna, kata sandi, dan database. Dan yang terakhir ada connex error. Ini merupakan suatu property yang digunakan untuk memeriksa apakah koneksi ke database berhasil atau gagal. Jika koneksi gagal, program akan berhenti dan menampilkan pesan kesalahan menggunakan fungsi dengan keterangan seperti di gambar. Jadi, secara keseluruhan, program ini bertujuan untuk membuat koneksi ke database MySQL dengan menggunakan PHP menggunakan objek MySQL. Penjelasan kode program database Kereta Api Sukabumi.sql. Seperti yang ada di layar, di sini saya akan menjelaskan dulu nomor atau baris 22 sampai 35. Di sini ada drop table if exit jadwal stasiun, yang mana itu merupakan suatu perintah untuk menghapus tabel jadwal stasiun jika sudah ada sebelumnya. If exit digunakan agar tidak muncul pesan kesalahan jika tabel tersebut tidak ada. Selanjutnya ada create table jadwal stasiun. Itu merupakan suatu perintah atau query, perintah untuk membuat tabel baru dengan nama jadwal stasiun. Tabel ini memiliki beberapa kolom dengan type data dan batasan tertentu. Di sini ada ID jadwal. Kolom ini bertipe data integer dengan panjang 2 digit. Digunakan sebagai primary key dan akan secara otomatis bertambah setiap kali ada entry baru, atau di sini disebutnya auto increment. Selanjutnya ada nama underscore kereta. Kolom ini bertipe data varchar 20. Maksudnya yaitu menampung string karakter dengan panjang maksimal 20. Not null. Itu maksudnya tidak boleh kosong. Selanjutnya kelas underscore kereta. Kolom ini bertipe data random dan keterangan ekonomi, yang artinya hanya menerima nilai ekonomi setiap pilihan sebagai pilihan. Ini juga tidak boleh kosong. Selanjutnya ada origin dan destination. Keduanya memiliki tipe data varchar 20
menampung string karakter maksimal 20 dan not null. Selanjutnya ada berangkat dan tiba. Keduanya bertipe data time yang menyimpan informasi waktu, not null. Keduanya harus diisi. Selanjutnya ada biaya. Kolom ini bertipe data desimal 10,0 yang mana ini menampung angka desimal dengan total panjang 10 digit dan 0 digit di belakang koma. Ini tidak boleh kosong. Frame decay atau ID jadwal mendefinisikan kolom ID jadwal sebagai frame decay. Selanjutnya di sini ada engine InnoDB, yang mana ini maksudnya menentukan bahwa kita menggunakan mesin InnoDB yang untuk tabel ini. InnoDB adalah tipe penyimpanan yang mendukung transaksi. Selanjutnya ada auto increment 7, yang mana ini mengatur nilai awal untuk kolom ID jadwal menjadi 7. Selanjutnya ada default char set Latin 1, collect Latin 1, Swedish C. Maksudnya itu ini menempatkan pengaturan karakter default dan collection untuk tabel ini. Selanjutnya penjelasan untuk baris ke-42 sampai 52. Di sini ada look table jadwal station rate. Itu merupakan suatu perintah untuk mengunci tabel stasiun dengan mode penulisan rate. Ketika tabel dikunci, hanya sesi pengguna ini yang dapat melakukan operasi penulisan, misalnya insert, update, delete, dan lainnya pada tabel tersebut. Selanjutnya ada insert info jadwal stasiun values. Ini maksudnya yaitu suatu perintah untuk menyisipkan beberapa baris data ke dalam tabel jadwal stasiun. Setiap baris memiliki jadwal kereta dengan nilai sesuai dengan setiap kolom. Sebagai contoh, baris yang pertama menyisipkan data untuk kereta Siliwangi dengan kelas ekonomi, rute dari Sukabumi atau SI ke Gandasoli atau GDS. Waktu keberangkatan pukul 5.45.00, waktu kedatangan pada pukul 06.00.00 dan biayanya sebesar 3.000. Selanjutnya di sini ada unlock table, yang ini merupakan unlock table ini suatu perintah untuk membuka kunci table yang sebelumnya dikunci menggunakan lock table. Setelah perintah ini dieksekusi, tabel dapat diakses dan dimodifikasi oleh sesi pengguna lainnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari baris 58 sampai 78. Di sini ada drop table if exists tiket penumpang. Ini merupakan perintah untuk menghapus tabel tiket penumpang jika sudah ada sebelumnya. If exists digunakan agar tidak muncul pesan kesalahan jika tabel tersebut tidak ada. Selanjutnya ada create table tiket penumpang, membuat perintah untuk membuat tabel baru dengan nama tiket penumpang. Tabel ini memiliki beberapa kolom dengan tipe data dan batasan tertentu. Pertama di sini ada ID jadwal. Kolom ini bertipe data integer 3, yang mana digunakan sebagai frame decay, kunci asing atau forget key ke tabel jadwal stasiun. Selanjutnya ada origin dan destination. Keduanya bertipe data varchar 20, menampung string dengan panjang maksimal 20. Keduanya tidak boleh kosong, not null. Not null itu tidak boleh kosong. Selanjutnya di sini ada kereta, nama underscore kereta. Kolom ini bertipe data varchar 20, yang mana menampung string karakter dengan panjang maksimal 20, not null. Selanjutnya di sini ada kelas kereta. Kolom ini bertipe data ekonomi, yang artinya hanya menerima nilai ekonomi sebagai pilihan, dan ini juga not null. Selanjutnya ada booking underscore ID. Kolom ini bertipe data integer 3, yang mana digunakan sebagai primary key dan akan secara otomatis bertambah setiap kali ada entry baru. Di sini perintahnya auto increment. Selanjutnya ada nama lengkap. Kolom ini bertipe data varchar 75 yang menampung nama lengkap penumpang dengan string karakter panjang maksimal 75 karakter, not null. Selanjutnya ada alamat. Kolom ini bertipe data varchar 255 yang menampung alamat penumpang, maksimal panjangnya 255 karakter, dan ini not null juga. Selanjutnya ada 0 HP atau 0 underscore HP. Kolom ini bertipe data varchar 13 yang menampung nomor telepon penumpang. Selanjutnya ada tanggal booking. Kolom ini bertipe data date yang menyimpan informasi tanggal pemesanan tiket. Ini juga not null. Dan memiliki nilai default correct time step, yaitu untuk mengatur tanggal secara otomatis saat pemesanan dilakukan. Selanjutnya ada berangkat dan tiba. Keduanya bertipe bertipe data time yang menyimpan informasi waktu keberangkatan dan kedatangan.
dan keduanya not null. Biaya, selanjutnya ada biaya. Kolom ini bertipe data desimal 10,0 yang mana menampung angka desimal dengan panjang 10 digit dan 0 di belakang koma. Ini tidak boleh kosong. Selanjutnya ada primary key booking ID, mendefinisikan bahwa kolom booking ID sebagai primary key. Selanjutnya ada key ID jadwal, dan keterangan ID jadwal, mendefinisikan indeks pada kolom ID jadwal untuk mempercepat pencarian data terkait dengan kunci asing. Selanjutnya ada constraints, tiket penumpang IBF1 for key ID jadwal, reference jadwal stasiun ID, on delete cascade, on update cascade. Maksudnya di sini menetapkan kunci asing pada kolom ID jadwal yang merujuk ke kolom ID jadwal pada tabel jadwal stasiun. Ini juga mendefinisikan aksi on delete cascade dan on update cascade, yang berarti jika entry terkait dihapus atau diperbarui di tabel jadwal stasiun, maka entry yang sesuai di tabel tiket penumpang juga akan dihapus atau diperbarui secara otomatis. Selanjutnya di sini ada engineer InnoDB, menentukan kita itu menggunakan mesin InnoDB sebagai tabel ini. InnoDB itu tipe penyimpanan yang mendukung transaksi. Selanjutnya ada auto increment 11, mengatur nilai awal untuk kolom booking ID menjadi 11. Selanjutnya ada default charset Latin 1, collet Latin 1, Swedish CI, yaitu menempatkan pengaturan karakter default dan collection untuk tabel ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari baris ke-85 sampai 99. Di sini ada log table tiket penumpang write, yaitu suatu perintah untuk mengunci tabel tiket penumpang dengan mode penulisan write. Seperti sebelumnya, ini memastikan bahwa hanya sesi penumpang ini yang dapat melakukan operasi penulisan pada tabel tersebut selama penguncian berlangsung. Selanjutnya di sini ada insert into tiket penumpang values. Yang ini juga merupakan perintah untuk menyisipkan beberapa baris data ke dalam tabel tiket penumpang. Setiap baris mewakili dari tiket penumpang dengan nilai yang sesuai untuk setiap kolom. Misalnya, pada baris pertama menyisipkan atau menjelaskan data untuk tiket penumpang dengan ID jadwal 1, referensi ke jadwal kereta tertentu. Rute ini dari Sukabumi ke Gandasari menggunakan kereta api Siliwangi dengan kelas ekonomi, booking ID 1, dan seterusnya. Data lainnya di baris-baris berikutnya juga menggambarkan informasi tiket penumpang untuk jadwal-jadwal penumpang yang berbeda. Dan di sini yang terakhir ada unlock tables. Ini adalah perintah untuk membuka kunci tabel yang sebelumnya dikunci menggunakan lock table. Setelah perintah ini dieksekusi, tabel dapat diakses dan dimodifikasi oleh sesi pengguna lainnya. Penjelasan kode program kereta.php. Di sini ada kelas kereta. Ini adalah deklarasi dari kelas kereta. Selanjutnya ada private cons. Property ini menyimpan objek koneksi ke database dan dideklarasikan sebagai private agar hanya dapat diakses oleh kelas ini. Selanjutnya ada public, table names, ID jadwal, origin, destination, berangkat, tiba, dan biaya. Yang mana properti ini digunakan untuk menyimpan nama tabel dan kolom-kolom dalam tabel jadwal stasiun. Selanjutnya ada public function construct con, yang mana ini merupakan suatu konstruktor kelas kereta dan menerima parameter cons yang merupakan objek koneksi database dan menginisialisasi properti cons. Selanjutnya ada public function get jadwal, yang mana ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengambil semua data dari tabel jadwal stasiun. Di sini kami membuat query SQL untuk select semua data. Selanjutnya menjalankan query menggunakan objek koneksi. Jika ada hasil, data akan dimasukkan ke dalam array data dan mengembalikan array data. Selanjutnya ada public function get jadwal by origin destination. Origin destination. Metode ini digunakan untuk mengambil data berdasarkan stasiun asal dan tujuan. Di sini kami membuat query SQL untuk select data berdasarkan origin dan destination. Selanjutnya menjalankan query menggunakan objek koneksi. Nah, jika ada hasil, data dimasukkan ke dalam array data dan mengembalikan array data. Kelas ini dirancang untuk mengelola data jadwal kereta api dari database. Metodenya dimanfaatkan objek koneksi yang disimpan dalam properti privat untuk berinteraksi
dengan database. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan Transticket. Yang pertama adalah bagian header. Header ada di bagian sini. Ini bisa dihapus. Jadi yang bagian atas ini akan menghilang home sama tiketnya. Untuk bagian tengah ada di bagian sini. Origin akan menjelaskan bagian origin sama destination, bagian kereta. Dan yang paling penting tuh ada forage yang ini untuk menjelaskan yang bagian tengah-tengahnya, kereta, kelas, origin, Sukabumi, dan seterusnya. Yang bawah sini, untuk yang sini akan melanjutkan ke pesan ke bagian sini. Akan melanjutkan bagian sini. Jika bagian itu dihapus, jika bagian ini dihapus, akan terjadi error. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan ini nama saya Al Rahman. Ini minggu 2 30 110 37. Ini saya akan menjelaskan terkait file pesan tiket PHP. Untuk file pertama, doc type HTML untuk mendeklarasikan dokumen HTML, HTML length, dan penunjukan bahasa konten halaman. Head merupakan bagian kepala dokumen HTML ya, sampai sini. Meta gitu. Nah, untuk link rel style set href dengan aset garis miring style.css untuk memanggil file CSS eksternal untuk styling halaman. Ke body sangat panjang sekali, panjang sampai sini. Untuk body, kita pergi ke header dulu. Pastikan di dalam body juga pasti ada header, dan kita akan mendivkan kelas sama dengan logo. Ini kita akan menuliskan pada bagian awal menu utama, menuliskan class di paling kiri halaman, masukkan judul pada halaman sama. Selanjutnya kita menambahkan navigasi untuk pergi ke home. Selanjutnya juga kita menambahkan navigasi untuk pergi ke halaman pembelian tiket. Header sampai sini. Selanjutnya kita class card PHP. Kita akan memasukkan config engineering database di PHP yang sudah ada bersama pasangannya. Juga akan menambahkan input kereta dan PHP, mengambil data yang diperlukan dari form sebelumnya untuk digunakan dalam proses pemesanan tiket. Itu ininya, ID jadwal, origin, destination, nama kereta, ke kelas kereta, berangkat, tiba, tanggal berangkat, dan biaya. Nah, untuk yang ini ya, untuk menampilkan jadwal yang relevan dengan permintaan penumpang. Nah, jadi dimulai dari booking tiket. Nah, ini berbentuk tabel ya. Booking tiket, origin, destination, kereta, kelas, berangkat, tiba, dan tanggal berangkat. Nah, untuk data penumpang juga dimasukkannya dalam artian berapa jumlah penumpang yang akan memesan tiket tersebut. Nah, ini jika server request method post set post passenger, jumlah penumpang sama dengan post passenger. Nah, ini untuk melakukan perulangan untuk menampilkan form sesuai jumlah penumpang. Sini nantinya akan
berisi pertanyaannya harus diisi terkait nama penumpang, nama lengkap, terus alamat, nomor HP, ID. Nah ini nanti akan ditambahkan secara otomatis dari jadwalnya. Nah ini jika kalian memasukkan data yang bukan angka, misal memasukkan huruf A gitu, maka akan muncul ini. Nah ini selanjutnya kita menampilkan harga juga ya, harga total dari semua PHP, Eko, total biaya dikali jumlah penumpang, tampilkan harga. Nah untuk bagian bawah halaman akan menampilkan tiket kereta api Sukabumi Jakarta Kopi 2024 kelompok 3, menampilkan kata bagian bawah halaman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Bolana. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kode program create.php pada website pemesanan tiket kereta yang beroperasi dari stasiun Sukabumi sampai Cirenghas. Kode diawali dengan membuat kode PHP, lalu dilanjut menginclude file database.php yang ada pada folder config. Lalu saya membuat kelas tiket penumpang yang di dalamnya berisi atribut dan metode-metode seperti berikut. Atribut privat atributnya on, atribut table name yang telah dideklarasikan dengan nama tiket penumpang. Lalu atribut public ID jadwal, origin, destination, nama kereta, kelas kereta, nama lengkap, alamat, HP, berangkat, tiba, dan public atribut biaya. Lalu selanjutnya di sini terdapat metode-metode yang ada pada kelas tiket penumpang. Metode yang pertama itu ada contracts, yaitu public function contract yang diisi dengan parameter variabel db. Lalu dalamnya ada this on atau koneksi sama dengan variabel db. Lalu ada metode simpan, function simpan, di dalamnya berisi query yang fungsinya untuk menginput data. Query-nya seperti ini, insert into titik this table name sudah diisi dengan nama tabelnya tiket underscore penumpang. Lalu dilanjut dengan nilai atau value ID jadwal, origin, destination, nama kereta, kelas kereta, nama lengkap, alamat, HP, berangkat, tiba, dan biaya. Lalu values-nya diisi dengan tanda tanya. Ini tanda tanya ini didapatkan dari inputan website, nilai-nilai yang diinput dari website. Lalu variabel STMT atau statement ini berfungsi untuk keamanan perintah SQL. Lalu dilakukan pencabangan jika false statement, maka die prepare valid HTML disconnection error. Lalu lakukan bind atau pengikatan variabel-variabel dengan statement bind param SSSS, this ID jadwal, this origin, pengikatan variabel-variabel atribut di atas tadi, ID jadwal, origin, destination, nama kereta, kelas kereta, nama lengkap, alamat, no HP, berangkat, tiba, dan biaya. Lalu dilakukan sama lagi, jika bindnya false, maka lakukan die bind param valid HTML special chat STMP error, menyatakan error. Lalu lakukan lagi pencabangan, jika statement dijalankan dan berhasil, maka akan mengembalikan nilai true. Tapi jika tidak, maka mengembalikan nilai the execute valid STMT error. Lalu setelah membuat kelas tiket penumpang, selanjutnya mencoba membuat koneksi dengan cara berikut. Variabel db diisi dengan variabel on. Lalu variabel tiket, pembuatan objek tiket, variabel tiket sama dengan new tiket penumpang, dan diisi parameter db-nya berisi con ini. Lalu di sini menyeting properti, nilai-nilai properti seperti tiket yang dari objek tadi, objek tiket diisi pada bagian ID jadwal diisi dari
ini post dari website, apa ya, inputan website, inputannya teh terus ID jadwal ditangkap ke objek tiket. Nanti ID jadwal ini akan memiliki nilai yang diinput dari website, yaitu ID jadwal sama. Lalu origin sama seperti ID jadwal juga menangkap nilai yang diinput dari website. Lalu destination sama juga nama kereta, kelas kereta, nama lengkap, alamat, pos no HP, berangkat, tiba, dan biaya. Lalu dilakukan pencabangan jika tiket langsung memanggil metode simpan berhasil, maka akan disimpan ke index.php lalu keluar. Jika tidak berhasil proses penyimpanannya, maka akan mengembalikan nilai terjadi kesalahan saat menyimpan data. Oke, mungkin itu saja penjelasan pada kode create.php. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa milih tempat awalnya itu mau di Ganaswali atau dari Cilangas. Di sini saya pilih Sukabumi. Tujuan saya mau ke Ganaswali. Nah, untuk tanggalnya akan sudah otomatis ya di sini, jadi langsung ke hari Selasa. Kita pilih hari Kamis saja. Banyak penumpangnya saya sendiri satu, itu jadi. Nah, langsung muncul kayak detail tiket, kelasnya, tujuannya, tempat asalnya, berangkat, tiba jam berapa, sama di sini biayanya. Lalu kita pilih. Nah, tadi untuk inputan itu, jadi kita di sini bisa input namanya. Kita akan inputnya sopir alamatnya Jakarta. Lalu kita di sini pilih booking. Nah, udah beres, kita lihat di database-nya. Jadi habis kita menginputkan si penumpang tadi atau data yang tadi itu, nanti si penumpang itu akan masuk ke database-nya. Jadi langsung cek input. Nah, akan masuk ke sini tiket penumpang. Nah, udah bisa ya, di sini ada Raditya Bakti Putra, Kampung Cibarengko, nomor HP ini, perangkat yang segini, tidak biayanya tidak cukup. Ya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan atau ketidakjelasan dalam penyampaian saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.